ini, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana mengembangkan program generasi berencana atau yang disingkat genre. Program genre adalah program yang dikembangkan dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja melalui pemahaman tentang pendewasaan usia pernikahan sehingga mampu melangsungkan jenjang pendidikan secara terencana serta menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi. Program generasi berencana adalah program yang mengedepankan pembentukan karakter bangsa di kalangan generasi muda. Program generasi berencana merupakan wadah untuk mengembangkan karakter bangsa karena mengajarkan remaja untuk menjauhi pernikahan dini, seks pranikah dan nafsa guna menjadi remaja tangguh dan dapat berkontribusi dalam pembangunan serta berguna bagi nusa dan bangsa. Untuk mencapai tujuan di atas, maka dalam program generasi berencana dikembangkan materi-materi diantaranya adalah kesehatan reproduksi remaja, life skill, penyiapan kehidupan berkeluarga, serta kependudukan dan pembangunan keluarga. Program generasi berencana dilaksanakan melalui pengembangan pusat informasi dan konseling atau disingkat PR dengan pendekatan dari, oleh, dan untuk remaja sesuai dengan kecenderungan remaja yang lebih menyukai bercerita tentang permasalahannya dengan teman sebaya. Dalam rangka meningkatkan sosialisasi dan promosi program genre, khususnya untuk pengembangan pikir remaja sebagai sebuah wadah pelayanan informasi dan konseling, maka diperlukan figur motivator dari kalangan remaja. Figur motivator inilah yang akan menjadi wakil atau duta genre. Dengan adanya duta genre, sosialisasi dan promosi program genre di lingkungan remaja akan lebih efektif karena komunikasi yang terjalin dilakukan dengan pendekatan dari, oleh, dan untuk remaja sehingga menjadi ramah remaja. Di samping itu, di lingkungan remaja secara umum, ikon duta genre dirasa memberi nilai lebih dalam hal sosialisasi dan promosi program genre. Tujuan umum meningkatkan sosialisasi dan promosi program pembangunan keluarga dan keluarga berencana melalui program genre di kalangan remaja agar memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku yang positif dalam pengembangan diri secara mental, fisik, intelektual, spiritual, dan sosial. Tujuan khusus mengembangkan citra positif program genre melalui figur duta genre. Yang kedua, meningkatkan promosi program pembangunan keluarga dan keluarga berencana di lingkungan remaja. Tiga, menambah luas jejaring kemitraan dan pemangku kepentingan terhadap program genre dan pembangunan keluarga berencana melalui duta genre. Hasil yang diharapkan, terpilihnya duta genre tahun 2021 yang dapat menjadi contoh, figur, dan teladan bagi remaja lainnya, meningkatnya dukungan pemangku kepentingan dan mitra kerja terhadap program genre. Waktu pelaksanaan kegiatan pemilihan duta genre Kabupaten Sika tahun 2021 dilaksanakan sejak hari Kamis tanggal 15 sampai dengan grand final hari ini tanggal 21 April 2021. Tempat aula kantor BP2KB P3 Kabupaten Sika. Adapun rundown kegiatan pemilihan duta genre berencana Kabupaten Sika tahun 2021 sebagai berikut. Diawali dengan persiapan login Zoom, pembukaan oleh Kepala Dinas, lalu pemberian materi oleh Ketua oleh Duta Genre tahun 2020, tahun 2019 oleh Kepala Dinas Kesehatan, dan juga oleh Ibu Rini dari Unita. Yang terakhir hari ini pembukaan hari ini grand final untuk pemilihan duta genre Kabupaten Sika. Sasaran syarat peserta bersekolah di Kabupaten Sika, berusia minimal 12 tahun ke atas dan atau belum menikah, melampirkan sekian akta kelahiran, menyertakan surat izin orang tua.
Wajib follow ID Genresika, mempromosikan akun ID Genresika, bersedia mengikuti mekanisme dan peraturan yang ada. Teknis perlombaan dibagi menjadi 3 sesi, yaitu sesi video, sesi diskusi dan wawancara, presentasi program kerja. Peserta yang diharapkan 150 orang yang terdiri dari 75 orang peserta laki-laki dan 75 orang peserta perempuan. Tetapi yang mendaftar berjumlah 51 orang. Yang mengikuti Zoom meeting 38 orang. Peserta yang lolos sesi video 28 orang, dan peserta yang lolos sesi diskusi dan wawancara sebanyak 10 orang. Pemilihan kejuaraan 1 putra dan putri, kejuaraan 2 putra dan putri, juara harapan 1 putra dan putri. Yang ketiga, yang terakhir narasumber pemilihan duta genre tahun 2021, yaitu Kepala Dinas P2KB P3A, Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BP2KB P3A, Ibu Rini Kartini Esos Medcom, jurnalis dan dosen pada program studi ilmu komunikasi Universitas Nusa Nipah. Petra Siade Pegani, Duta Generasi Berencana Provinsi tahun 2020. Glenn Daniel Fabian Okiobol, Duta Generasi Berencana Provinsi NTT tahun 2019. Almino Darmapan, Duta Generasi Berencana Kabupaten Sika tahun 2020. Juri pada pemilihan duta genre tahun 2021 yaitu Kepala Dinas BP2KB P3A, Kepala Bidang KB Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada BP2KB P3A, Ibu Rini Kartini Esos Medcom, Ibu Maria Kristiani Yosepa Sarjana Psikologi, Nona Petri CDP Gani, Glenn Daniel Fabian Onggobol, dan Almeno Darmapan. Pembiayaan, seluruh biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan ini bersumber dari dokumen pelaksanaan anggaran dinas P2KB P3A Kabupaten Sika. Demikian kerangka acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan kami mohon dengan hormat agar Bapak Sekretaris Daya Kabupaten Sika membuka acara kegiatan ini dengan resmi. Demikian Bapak. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Paling penting salam sehat. Yang saya hormati Ibu Kadis, Ibu Rini, ada yang saya banggakan, teman-teman panitia yang juga saya hormati. Kita patut bersyukur atas kebaikan Tuhan yang diberikan kepada kita semua pada pagi hari ini. Kita semua masih diberi satu kekuatan kesehatan, niat yang sama, semangat yang sama untuk kita kembali berkumpul melaksanakan suatu agenda yang luar biasa, agenda yang spektakuler ukuran nomer ini, tetapi menghasilkan sebuah yang luar biasa. Kita harus bersyukur karena kita semua masih diberi satu kesehatan. Bisa ada satu nikmat yang kita rasakan hari ini adalah saya bisa bertemu Ibu Kadis, sebelah kiri saya Ibu Rini, dan Pak Guru dan teman-teman yang saya banggakan ini. Hari ini kasus konfirmasi positif ini hilang kita bisikan. Mulai tanggal 24 hari Jumat itu kita akan lakukan pembatasan lagi. Hari kemarin itu ada 50 tambahan yang positif. Jadi cukup banyak Bapak Ibu sekalian, sehingga kita yang ada di ruang ini menjadi agen sosial untuk mewartakan hal ini. Kita masyarakat Sika ini juga luar biasa pintarnya. Orang ini tunggu sampai kapan surat edaran terakhir, besok langsung buat pesta. Mau ada surat edaran sampai tanggal 23, kan pesta tanggal 24. Tapi kecepatan itu kami sudah berpikir lebih cepat dari itu. Dan hari ini surat edaran baru sudah keluar lagi. Jadi katanya silakan diundur-undur sampai dan Desember, Tuhan Yesus lahir kembali juga tidak pesta. Harap itu kita ini salah. Seharap ini yang ada di ruangan kita pulang juga jangan ikut pesta lagi. Apalagi genre-genre ini generasi yang berencana, ini luar biasa mereka ini. Harap ini juga kita kalaupun diundang jangan pergi. Ini sambut baru di Talipura, kemarin saya suruh panggil kamarnya. Mohon sekali lagi, cara mensyukurinya tidak pernah dengan begitu. Cara mensyukuri banyak cara mensyukuri. Ada lain daripada pesta-pesta. Tapi orang kita yang tidak bisa. Ini juga tantangan bagi teman-teman ini.
menjadi agen sosial yang ke depan seperti itu. Tantangan kita seperti itu. Kesadaran orang itu rendah. Ada tingkatan kesadaran, itu dia tahu, dia tidak tahu. Maka kita harus diomong terus, tiap hari omong terus. Yang berikut adalah dia tahu tapi dia tidak mau tahu. Maka kita harus pakai pukul atau instruktif. Dia tahu tapi dia tidak mau lakukan, maka ini mentoring, harus kasih pembelajaran praktis, teori praktis, pelajaran. Dan ini menjadi tugas dari kita semua. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian, kita punya kasus ini cukup banyak. Kemarin saya sudah rapat dengan Kapolda dan Rem, dan ini SIKA ini menjadi sebuah catatan tersendiri kemarin. Jadi yang melakukan perjalanan juga tidak sebebas itu lagi. Masuk keluar harus rapid antigen. Itu yang pertama. Yang kedua, saya dan Ibu Kadis ini pasti tidak diskusi dan punya pasti pikiran yang sama. Melihat kamu goyang tadi, saya membayangkan saya di SD. Goyang kami dulu tarik hego. Bapak Ibu tarik sekarang itu luar biasa. Kami dulu tarik hego. Disko tidak ada. Apalagi sekarang TikTok. Kami dulunya tidak ada TikTok, hegong saja. Di SD itu nyari hegong gitu. Goyangan juga melulu gitu. Tidak pernah ada burung. Tapi menghasilkan kami yang begini ukuran saat ini. Bapak Ibu, teman-teman ini masuk di generasi Z ya. Z atau milenial ya. Dari klasifikasi umur. Kalau milenial sampai 95 saja. Bapak Ibu di atas 95, teman-teman ada di atas 95. Lahirnya. Iya, berarti generasi Z itu. Generasi Z. Kalau kami punya generasi yang tidak jelas punya 10. Bapak Ibu itu sudah masuk di generasi Z. Salah satu ciri generasi Z adalah apa? Berpikir ideal. Kalau generasi milenial itu praktis. Bapak Ibu berpikirnya ideal. Kalau ideal itu selalu berbanding lurus dengan pikiran yang positif, sangat konstruktif, luar biasa. Inovasinya tinggi pasti. Kalau kami dulu yang kreatif di depan. Kalau Mio sudah tingkatan inovasi, inovatif. Kalau kami kreatif sejauh baik. Mio sudah di atas inovatif. Ini generasi yang ada saat ini. Generasi yang ada saat ini itu janganlah menjadi orang terpelajar, tetapi pembelajar. Jadi waktu belajar itu tidak pernah berhenti. Tadi pagi di apel di teman-teman di sekretariat saya sampaikan, zaman kita yang sudah berubah, Bapak Ibu. Tetapi kamu masih tidur nyenyak saja. Kita yang dikalahkan oleh waktu dan arus teknologi dan informasi sekarang. Kalau ASN masih ada juga yang TBC, matilah kamu dari zaman ini. TBC ternyata ke komputer. Kalau masih ada juga yang BBC saat ini, itu artinya kominfonya belum jalan. Ada kominfo tuh, ada pegawai yang masih ada yang pegawai kita ketemukan. Sekarang kami harus jabatan fungsional semua, minimal S1. Maka yang D3 itu Aunofrina sudah 9 hari juga tidak cukup. Bahwa engkau akan bergeser dan kalah sendiri dengan waktu ini. Sehingga tadi di seluruh kepala bagian saya bilang kalau mau waktu sekolah. Saya sendiri sudah S2 mau pergi lagi S3. Jadi jangan bangga dengan yang begini-begini. Apalagi SMA terus mulai keluar sosok di jalan naik motor tidak pakai helm, kacamata. Terus inilah saya. Apa engkau? Kecenderungan psikan suka kacamata tidak pakai helm. Sekarang saya bilang saya tuh mau S3 lagi, saya nampak Pak Sulamat. Beliau sudah diberi jaya, saya di Sulamat untuk S3. Jadi Bapak Ibu, teman-teman adik-adik ini jangan berpikir sebentar S1 sudah bangga dengan S1. Harus lebih dari itu. S2 mana S3. Kalau mamanya sudah S2, mama S2 toh. Berarti itu harus S3, harus tes kalah. Jangan mama S2, S5 terus bangga-bangga seperti apa? Ambil singkat udah tahu. Tapi kamu banggakan. Jadi hari ini kamu dalam diri saya S3 bisa? Jangan semangat tuh, mungkin sebentar mau ini aku lihat kelihatannya semangat gitu.
Bisa S3? Bisa. Sampai saya tanya 3 kali. Tanya 1 kali bisa, gitu bisa. Kalau mulai berhenti bisa tersimpan di otak kecil. Ini tiap hari diolah di otak kecil. Bisa. Pegawai bisa tidak? Wah, Nobang. Nobang apa? Nobang. Bukan Nobang. Nobang, bukan Nobang. Itu artinya dalam diri tidak percaya diri itu. Nanti kerja tidak selesai. Baru kerja sedikit, ambil hibe gua ini. Apa ya? Iya, aku tadi kata Nobang itu tidak meyakinkan. Nobang bisa. Setelah sekolah di mana? Sebut universitas mana? Percaya diri, universitas di mana saja. Dalam diri sudah ada kapasitas. Tidak perlu juga kalau Gajah Mada, kalau UIBM di mana? Gajah Mada. Tidak. Di mana? Ini Unipa. Ini apa ya? Unipa. Pakai bisik muat tahu di Unipa. Kalau kau sendiri tidak percaya diri, terus siapa yang harus percaya diri? Kau suruh orang lain yang percaya diri untuk yang kau punya? Tidak. Kita sendiri yang percaya diri. Apalagi adik-adik di zaman saat ini. Ini diskusi dengan mereka ini juga belum. Nanti saat-saat kalau ibu kasih diskusi dengan mereka, kita diskusi dengan mereka, pasti idealismenya luar biasa. Dan zaman dulu juga kami juga sama ini, idealisme juga. Tapi zaman kami di kampung Lela itu kan beda idealisme kamu di kota ini. Pak guru siapa tadi saya lihat? Guru siapa? Paul Sorobel. Ben. Nah, itu dari kampung Sika. Kami pun cara berpikir dari kampung Sika. Sudah mulai secara beda itu. Jadi teman-teman sekalian itu luar biasa. Ini tinggal 10, 1, 2 ya. Tinggal 2. Luar biasa. Satu pasang. Ini kita punya angka kasus ini, saya sedang diskusi dengan ibu dokter. Angka sektor KB itu meningkat terus. Tapi angka kelahiran itu sama. Itu orang pakai salah atau benar itu. Angka kelahiran kita masih tinggi, padahal orang umpanya itu mengerti. Saya lihat di malam minggu saya marah-marah di taman kota. Ada semangat dalam situ. Senang dengan lampu gelap. Saya dalam hati, kita bisa marah. Dulu juga saya begitu juga tuh tidak. Hanya juga tahu jaga diri saja lah begitu. Jangan sampai kita masuk dalam kegelapan yang terlalu jauh. Biasa-biasa. Kita juga tidak begitu. Karena di refleksi kita yang sudah orang tua ini, mau marah anak juga salah. Kalau mau terlalu kekang juga salah. Identitas diri menjadi sebuah problem diskusi yang harus terus dikembangkan. Bagaimana seorang generasi Z ini mengkolaborasikan dua ini secara biologis dan juga secara sosiologis. Kalau dua ini tidak bisa diintegrasikan secara baik, maka terjadi yang namanya asosial ini. Pemuda dengan gejala-gejala asosial. Ibu ini pasti lebih tahu, mereka itu komunikasi. Sehingga ini interaksi dalam diri ini yang membuat banyak remaja yang gagal. Ini nanti Ibu Kadis bisa jelaskan juga. Angka ibu melahirkan bagaimana, angka yang ibu hamil dengan risiko tinggi juga banyak. Di Sika ini juga ibu hamil dengan risiko tinggi banyak. Kenapa? Ada 4 terlalu, itu saya lupa. 4 terlalu, 3 terlambat. Terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering, terlalu banyak. 4 terlalu. 3 terlambat, bukan terlambat yang lain tidak. Terlambat mengambil keputusan, terlambat datang, terlambat mengakses. Nah, terlambat dibantu. Jadi ada 4 terlambat. 3 terlambat, 4 terlalu. Catat kan? Tentang dua ini ngapain? Terlalu muda. Nah, ini bagi teman-teman sekalian. Stop nikah. Apa tadi? Pernikahan dini, seks pranikah, nah, 3 pegang itu. Teman-teman menjadi agennya. Sekarang terjadi kehamilan juga paling banyak di malam minggu. Setuju? Setuju kan? Setuju ya? Dan itu yang ngomong juga orang KB dari kantor ibu. Terjadi kehamilan di malam minggu paling banyak. Dan itu menjadi sebuah referensi bagi teman-teman sekalian. Pak Guru juga tentunya. Sehingga dengan kondisi yang ada di Sika ini, teman-teman itu menjadi agen sosial yang luar biasa, menjadi contoh, menjadi corong. Maka integritas harus.
konsisten. Banyak orang hebat, tetapi orang konsisten sedikit. Jadi kalian harus menjadi orang konsisten, menjadi penceramah di mana, tukang di mana. Orang tidak senang silakan saja untuk ngomong baik, membahagiakan orang lain. Nanti mengikhlaskan baru engkau bahagia. Kalau orang marah sudah ikhlas saja supaya kau bahagia. Jangan orang marah kau gimana, pulang kau tidak bisa tidur. Kalau ada yang marah sudah ikhlaskan saja, sambil berdoa sama aku bejer aku begitu saja. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman, saya harap teman-teman ini menjadi agen sosialnya pemerintah, sehingga ke depan pembangunan kemanusiaan ini menuju Sika bahagia itu bisa tercapai. Bapak Ibu, Kabupaten Sika ini provinsi NTT termasuk provinsi yang paling tidak bahagia. Ada 5. Dan kita ini Sika itu masuk dalam kabupaten yang tidak bahagia. Karena kemarin indeks kebahagiaan kita itu di bawah sedikit daripada target. Berarti kita belum bahagia. Nanti kita lihat di tingkat permainan belum bahagia, itu juga bisa menjadi diskusi untuk teman-teman sekalian. Saya pikir itu saja pesan saya pada hari ini. Sukses selalu, jadilah agen sosial ke depannya. Ibu Kadis, saya terima kasih. Teman-teman yang menjadi aset kita, yang sangat membantu kita. Ibu, berikan penilaian kepada mereka yang terbaik. Media juga hadir, saya pikir ini juga bisa diwartakan kemana-mana berita baik ini, bahwa teman-teman ini luar biasa. Nanti koreksi belakangan dulu, tapi ini postingkan dulu mereka ini. Bahwa saya kita ngomong apa dan sebentar kombatan, silakan nanti kita diskusi. Tapi angkat dulu mereka ini. Tidak perlu ngomong sekda hari ini. Sekda ini sudah cukup dalam 8 bulan tahun hari ini sudah cukup. Kalau saya dijawab pasti karton. Hanya karena saya di sini, tidak harus begitu. Karena dari kampus ini, kalau saya dari Jawa pasti karton. Kalau saya dulu hari ini, ulang tahun, gitu. Nah, katakan Duta Genre ini 2 tahun berturut-turut dari Sika. Luar biasa untuk provinsi ini, dia beliau ini juga luar biasa. Wartakan kemana-mana, kita hebat. Ingat Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik belajar. Jangan menjadi terpelajar tetapi pembelajar. Kalau pembelajar tidak pernah mengenal waktu. Punya pengetahuan lebih banyak lebih baik. Ada orang punya pengetahuan doktor tetapi pendidikan S1 dan pengetahuannya doktor. Jadi harus tetap seperti itu. Oke, sukses selalu sama Bu Bejer. Akhirnya saya membuka acara ini dengan resmi dan mengajak kita sekalian untuk bertepuk tangan.